Tapi gue juga pengen gitu Taiwan. Ikut lah. Jalan-jalan aja tapi bukan ikut para kita. Ikut juga boleh. Boleh. Biayain. Terus ini juga yang gue notice dari pembeda antara Padus or choir dengan band adalah tadi kalau gue tuh ceritainnya kita nyanyiin lagu yang sesuai dengan identitas choir gue. Kayak gitu sih Bon. Oke. Terus yang panjang lagi tidak Panjang banget. Berarti sampai sini aja kali podcastnya. Belum. Jangan. Sorry. Jadi kalau misalnya pengen masuk kami kasih boleh banget tuh. Jangan sekarang ya promosinya. Nanti dia nggak promosinya. Oh iya. Halo, IKM Vokasi UI dan semuanya yang lagi menonton TV. Jadi, selamat datang di episode pertama dari Fox TV. Pertama di Fox TV guys. Halo. Jadi sebenarnya kenalin dulu nama gue Abon. Kali ini gue akan menjadi moderator atau pembawa acara lah bahasanya di Fox TV pertama. Bulan ini bersama gue tidak tahu kita yang nggak kalah keren. Sebelumnya di episode pertama ini kita tuh mau membahas seputar dunia musik. Karena kebetulan dua orang di depan gue ini orang yang gila keren banget, keren banget dunia musik tuh gue kalah sama mereka berdua. Jadi kita akan menggabungkan dua bidang seni yang berdua itu sama-sama fenomenal lah di kampus UI. Yang pertama ada band dan yang kedua ada paduan suara. Gitu. Yang pertama nih sebelumnya ada PSM Paragita UI. Halo Kak. Halo. Nah ini PSM Paragita UI dan yang kedua ada dari Kamikasi Vokasi UI. Lu kelar? Hai gitu. Halo, gue kenalin ke kamera apa ke lu nih? Gue boleh. Gitu. Ini kamera gue. Oke, hai Oke, gue. gitu. Gue kami kasih. Nah, fun fact guys, untuk PSM Paragita UI ini udah ada berdiri sejak tahun 1982. Tahu banget, ya kan? Apa tiga? Aduh, salah lagi gue. Kacau. Sorry ya, gue kurang research, cuman ya itu yang gue ingin Pencet. Tipe. Bener. Pendiri siapa Bon? Hah? Pendiri siapa? Pendirinya Kacau. Parah Aduh, lu. lupa. Bukan gue ya. Iya, pokoknya salah satu komunitas yang udah membangun seni di Universitas Indonesia itu adalah PSM Paragita UI gitu. Amin. Oke, kita masuk ke bumper dulu guys. Nah, itu dia. Tadi gimana? Kita udah dari bumper yang ini udah excited banget. Nah, gitu kan. Terus habis itu baru kita kenalan nih sama teman-teman dari PSM Paragita UI dan Kamikasi UI. Sebelum pertama kita kenalan semua. Ya ada di PSM Paragita UI. Namanya Kak Maglo. Salam kenal Kak. Halo. Apa Bon? Maglo. Nah, Kak Maglo ini di Paragita PSM UI itu jadi sekretaris guys. Ya keren banget tuh. Salah dulu Kak. Iya, halo, aku Maglo. Aku menjabat sebagai sekretaris duanya Paragita. Kebetulan aku juga anak vokasi nih. Aku dari Dispre 22. Oke, dari Dispre 22 guys. Aduh, anaknya kreatif. Kreatif. Terus yang kedua ini bintang tamu yang gak kalah kerennya. Ini keren banget, panutan gue di promen. Gacor. Namanya nama gue Abon. Gue Reza. Nah ini Reza, dia sebagai wakil ketua komunikasi. Sorry, wakil presiden. Wakil presiden siap. Wakil presiden kami kasih 2024. Halo, gue Reza, gue wakil presiden kami kasih 2024. Seharusnya yang di sini itu adalah Dava, presiden gue, cuma dia lagi berhalangan hadir karena ada TW katanya. Oke. Udah kenal belum guys? Kalau lu nanti kenalan lagi aja ya. Nanti di akhir kayaknya gue bakal minta izin mereka berdua deh. Karena gue tertarik banget kayaknya setelah mendengar nama-namanya gue pengen masuk ke Paragita gitu sama Kamikasi 2 ya. Boleh. Nah, aku mau nanya dulu sama Kak Maglo nih, ya kan? Apa tuh? PSM Paragita UI itu apa sih? Terus misi dari PSM Paragita tuh mau ngapain aja sih di tahun sekarang ya 2024? Oke, jadi basic Paragita itu yang seperti yang kita udah tahu, dia adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di UI yang fokusnya tuh di seni paduan suara. Nah, misinya sendiri tuh tentunya ya menjadi wadah buat teman-teman di seluruh UI yang suka nyanyi, apalagi nyanyinya tuh nyanyi paduan suara. Kalau kan ada nyanyi ngeband ya Bang ya. Iya. Kalau dia suka ngepadus,
join Paragita dan dia mau ikut UKM tingkat universitas, ikut organisasi tingkat universitas. Nah, Paragita tuh menjadi ya wadah yang tepat aja, dan selain menjadi wadah untuk menampung teman-teman yang suka berpaduan suara, Paragita tuh juga tentunya menjadi ikon universitas sih. Kita selain menampung, kita pengen ya memberikan dedikasi pengaruh baik ke universitas. Oke, berarti tadi misinya itu seperti itu ya. Berprestasi gitu. Berprestasi, oke. Nah, dalam mencapai misinya itu kan pasti harus ada kegiatan atau hal-hal yang dilakukan lah ya kayak dari PSM itu sendiri. Kira-kira sejauh ini dan selama ini kakak berada di Paragita, apa aja sih yang udah kakak lakuin untuk mencapai misi yang tadi kakak sebutin? Oke, kalau yang dilakuin pada kita start from the bottom, pasti kita akan ada latihan rutin. Latihan rutinnya itu buat apa? Kita biasanya itu ada konser angkatan dan konser tahunan. Konser angkatan tuh misalkan kayak aku yang angkatan 2022. Ya, aku tuh punya konser aku sendiri, bukan konser aku sih, konser angkatan aku maksudnya. Terus nanti di akhir tahun biasanya ada ya konser tahunan yang itu merangkum satu kegiatan pada kita di satu tahun. Abis itu selain konser, kita ikut lomba-lomba juga. Nah, di tahun ini terdekat akan ada 2 lomba nih di bulan Juli ke Taiwan dan Manado. Sepil tipis. Kayaknya bakal kita jelasin nanti ya. Ya nanti ya di next passion kali ya. Betul. Tapi gue juga pengen gitu Taiwan. Ikut lah. Jalan-jalan aja tapi bukan ikut Paragita. Ikut juga boleh. Boleh. Biayain. Oke. Next, makasih ya sama kita. Next dulu deh ke kakak kami kasih kita ya. Bang Reza gitu, Bang Reza. Gue mau nanya dulu, apa sih yang membuat band kami kasih UI ini seistimewa itu? Dan apa sih asal usulnya kebentuk band ini? Sebenarnya kami kasih itu gue pengen kayak apa namanya? Kalau itu mengklarifikasi. Mengklarifikasi. Gue pengen klarifikasi sedikit. Jadi kami kasih itu bukan cuma band doang. Oke. Kami kasih itu adalah sebuah komunitas badan semi otonom yang ada di vokasi yang berbasis di bidang seni, kekaryaan dan musik. Oke. Dan tagline kita itu adalah aksi, pesta dan reaksi. Jadi dalam lingkup vokasi itu kita bakal bikin aksi dengan cara kita berseni, lalu kita bikin pestanya dan kita lihat reaksi warga-warga vokasi kayak gitu sih sebenarnya sih. Dan apa ya udah silakan nanya. Sebenarnya kayak gitu doang sih kayak kami kasih tuh. Kita organisasi musik, kita departemennya juga ada banyak banget, nggak cuma di musik doang. Kita ada departemen party itu tuh yang ngurusin event. Terus habis itu Marshall itu nggak dong. Ya pasti musik yang ada 3 itu tuh, drum, bass, gitar kayak gitu-gitu. Dugem juga nggak apa-apa sih kalau misalnya mau. Ini fakultas berarti dari itu ya? Iya. Oke. Party, terus habis itu ada juga Marshall itu adalah logistik sebenarnya. Diambil dari nama ampli gitar gitu, Marshall. Kepikiran lah gue. Marshall itu adalah logistik, di mana dia kebutuhan peralatan kami kasih itu tuh dipenuhi semua di Marshall. Misalnya mau ada acara gitu kan, kalau misalnya nggak ada alatnya gimana gitu kan. Pas ada alatnya itu Marshall. Terus ada media ini adalah semacam produksi gitu. Misalnya kita pengen bikin karya kayak film pendek atau misalnya mini series gitu, yang bikin adalah anak-anak media. Bisa juga sebagai broadcasting live konser kayak gitu-gitu. Lalu selain media itu ada skena. Skena ini adalah kayak divisi music production gitu. Jadi kami kasih juga bakal bikin EP yang nanti ditunggu aja kapan jadinya gitu. Kita bakal bikin mini album gitu. Itu yang megang itu adalah dari divisi skena. Lalu ada 2 terakhir, yaitu adalah artistik dan manajer. Manajer ini tuh yang ngurusin segala urusan manajerial sebenarnya, kayak misalnya manajer band atau misalnya humas dari kami kasih itu sendiri kayak gitu. Dan artistik ini adalah yang nyusun desain di kami kasih kayak gitu sih, Bon. Oke, terus yang panjang banget itu datang lengkap. Panjang banget. Berarti sampai sini aja kali podcastnya. Belum. Jangan. Sorry. Jadi kalau misalnya pengen masuk kami kasih boleh banget tuh. Jangan sekarang ya promosinya. Nanti dia nggak promosinya. Oh iya. Baru di awal promosi aja dia. Langsung nggak, setiap segmen harus ada promosi. Setiap segmen. Soalnya banyak miskonsepsi kan. Iya. Tapi berarti stigma tentang kami kasih itu adalah semua band itu salah ya, di mata salah. Kita juga punya band sebenarnya, tapi nggak semua tentang musik di band doang kan. Kayak kita butuh marketing, kita butuh event gitu. Oke, berarti sekarang mau organisasi lah ya jatuhnya lah ya. Bukan organisasi, bukan ya. Terus sejauh ini udah ngapain aja Kak di sana? Sejauh ini kegiatan kita itu sebenarnya ada yang namanya itu akamsi.
Kamsi. Kamsi itu adalah acara kami kasih. Oh, kira nama Kamsi. Bukan, beda Iya, friend. kira juga gitu. Kita ngambil yang beda ya gitu. Ngambil yang beda. Di Akamsi ini tuh kita bakal ngundang band-band yang di vokasi gitu buat main di acara kita gitu. Acara gigs lah ya. Oh, oke. Kayak gitu-gitu. Terus juga di media ini bakal bikin mini series gitu-gitu. Bakal bikin short film gitu-gitu. Pokoknya kita tuh ngebebasin gitu loh. Kita buat warga dan kita ngebebasin warga-wargi vokasi untuk bikin karya ke kita gitu. Oh, Yang mau idealisnya keluar gitu masuk aja kami kasih gitu. Jadi kayak cocok gitu. tuh ya dia yang punya pemikiran idealis itu Cocok. Oke. Ih, jelas banget. Apa namanya jawaban dari Kak Reza nih terkait komunikasi. Saya nggak tahu aja ada namanya tadi Akamsi ya. Akamsi. Acara komunikasi. Komunikasi. Nah, itu kalau Sebenarnya kayak- banyak lagi, Gon. Banyak lagi. Banyak lagi, cuma kayak kalau mau sebutin semuanya kepanjangan. Panjangan ya. Ya udah. Pulangnya pulang. Oke, kita next lagi ke Kamar dulu lagi kali ya. Dari tadi Apa tuh? udah dengerin Bang Reza ngomong capek kan. Asik loh, gue nyimak banget ini. Oke, kan sekarang ini menjabat sebagai sekretaris saya kayak. Udah gabung di Parag itu dari tahun kapan? Tahun berapa Kak? Aku dari tahun 2022. Tahun 2022, berarti sekarang udah 2 tahun di Parag kita. Iya, belum satu setengah. 1,5 tahun, oke. Boleh nggak sih Kak ceritain pengalaman Kakak dari awal banget dari apa namanya? Nah, kalau sebutannya apa ya kalau anggota baru di Maba. Maba sih bener ya, Maba itu Maba. Maba ya, dari Maba ya? Pas dari Maba Anggota baru lah ya. Anggota baru di Paragita sampai sekarang jadi sekretaris tuh boleh dong ceritain pengalaman ya? Boleh. Sama hal-hal menarik yang seru. Jadi ini linear sama ini sih kayak semacam ibadah wajib kalau masuk Ibadah Paragita. wajib, oke. Jadi hal pertama, goals pertama ketika masuk Paragita itu adalah kita harus menuntaskan konser angkatan. Jadi pas pertama kali anak-anak itu langsung latihan rutin terus-terusan untuk mempersiapkan si konser angkatan itu kayak biasanya itu selama kurang lebih 7 sampai 8 bulan tuh persiapannya. Dengan setlist ya 9 sampai 12 lagu biasanya tuh kita nyiapin. Itu sih yang paling menarik dan masih memorable banget sampai sekarang. Apalagi kemarin Paragita kan juga baru konser ya. Jadi yang angkatan aku tuh kayak oh my god kangen banget. Karena itu menjadi identitas dari setiap angkatan sih. Oh ini konser angkatannya 22, ini konser angkatan 23. Jadi yang pasti yang pertama tuh konser angkatan dulu. Nah selain konser biasanya Paragita tuh ada cukup banyak penampilan-penampilan eksternal. Jadi penampilan eksternal tuh kayak job gitu sih jatuhnya. Kayak terus job-jobnya tuh menarik sih. Maksudnya kayak kita bisa tampil di depan orang-orang penting gitu. Yang kayak oh my god tuh gak expect nih gue ketemuin orang kayak menteri. Orang paling penting sedunia sih buat kayak Bang itu sana. Untuk Jokowi sih. Oh, Pak Jokowi. Ih gaya banget gue ya. Enggak apa-apa. Wah, Itu prestasi. kepencet. Apa itu? Maksudnya Emang harus kayak dibanggakan itu. iya kayak ya itu kegiatan menariknya kan. Iya, Kayak iya, gue iya. bisa ketemu orang-orang yang gue gak expect. Oh my god bahkan gue nyanyi depan dia gitu. Iya. Terus terdekat setelah banyak penampilan-penampilan eksternal itu kita lagi mengusahakan lomba sih. Itu menarik juga tapi kayak ya belum. Iya. Yang menarik sih persiapannya sih. Latihan ini pasti kayak Bang Reza juga tahu sih. Maksudnya latihan-latihan tuh meskipun exhausting tapi itu sesuatu yang menyenangkan kan kayak di situ poinnya kayak oh my god latihan. Gue juga pernah padus juga, jadi gue pernah ngerasain gitu ya. Capek gak sih? Capek ya pasti. Capek tapi Enggak setiap hari itu latihan gitu. Suara kan dipakai terus gitu ya. Itu cara ngebalikin lagi gimana sih? makan yang bergizi. Jaga makanan aja berarti ya? Makan jahe. Kunyit. Iya, makan rempah-rempah dah tuh. Kunyit gitu kan. Minum tolak angin. Gue gak tau ya, gue minum air putih. Oh iya. Gak boleh makan gorengan. Iya, gak boleh. Bener, nggak Minum boleh. es. Sama sekali belum pernah makan gorengan lagi di Maba. Enggak, tadi gue makan. Ini gue Ini kita mau lomba. kacau nih. Kagak ya, itu balik lagi tuh mitos-mitos gitu katanya. Kayak gitu. Air embun. Air embun, gue minum juga daun ya. Kalau ketahuan gitu gimana ya? Misalnya Ketahuan, kagak. lu makan gorengan, awas aja nanti performa jelek ya gitu. Kagak, gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Ini tersebar luas di video gue minum es. Nih guys, nih. Sama lo. Ini hot kok, ini hot. Iya, hot kan. Ah, Ini ice. Oke. Berarti seru banget berarti ya sejauh ini ya. Walaupun memang capek, cuman dari capek itu membuahkan hasil sekarang ini mau ikut lomba kan. Passion ya? Iya benar. Oke, tadi kan udah ceritain nih Kak, pengalaman dari awal maba sampai sekarang yang begitu panjang banget, hampir 1,5 tahun lah ya. Ada nggak sih Kak, atau boleh sebutin nggak prestasi terbesar yang pernah Kakak dapetin selama ikut para kita ini?
Berhubung jadi lomba Juli ini adalah lomba pertama gue. Oh, ini lomba pertama Karena kali. gue termasuknya maba sebenarnya. Oh. Masih ada senior-senior yang udah cukup banyak ikut lomba. Nah, tapi menurut gue bisa menyelenggarakan konser angkatan gue sendiri itu prestasi sih, karena ya yang nonton banyak dan kayak tentunya sepertinya ya membanggakan orang-orang di sekitar gue sih. Maksudnya kayak mereka effort untuk datang kasih apresiasi. Terus gue itu prestasi sih ya, semoga akan ada prestasi-prestasi berikutnya sih. Amin banget. Berarti, tapi dari mulai sekarang sampai nanti udah planning buat lomba-lomba lain ya? Selain Iya. Taiwan dan Batam nih. Manado loh. Oh, Manado ya. Maaf banget ya. Ada siapa sih di Batam itu? Hah? Oke, berarti abis itu masih ada banyak lomba lagi yang mau ditargetin. Iya, ada satu lagi sih. Mungkin bulan-bulan September kalau gue nggak salah. Berarti yang nunggu mahasiswa baru 2024 nanti masuk. Mungkin Mungkin, ya. kalau diajak. Iya. Oke, makasih Kak Bang. Kita next lagi ke Bang Reza. Tadi kan udah nanya ada ngapain aja sih di sana segala macam kan. Sekarang mau nanya selama menjadi bagian dari band Kamikasi, pengalaman apa aja? Organisasi. Organisasi Kamikasi. Atau Kamikasi aja ngomong. Pengalaman yang udah abang dapetin apa ya sih? Jadi di Kamikasi itu tuh ada yang namanya tuh official band, Kamikasi official band. Itu baru bandnya Kamikasi gitu. Dan di bandnya itu kita tuh udah sering manggung juga kayak di acara-acara BMUI gitu, acara-acara GoPlay pernah, acara GoPlay itu tahun lalu tuh ya, full tahun lalu. Dan banyak juga di acara-acara BM Vokasi. Jadi kita memang tujuan kita adalah kita nyari panggung buat dapat duit dan kita bisa bikin acara gitu, sebenarnya tujuan awalnya gitu. Dan buat nyari portfolio juga. Soalnya emang kayak Kamikasi ini organisasi musik dan karya terbesarnya berarti merupakan sebuah event kan gitu kan. Buat di event itu kita udah ada akamsi dan tahun lalu itu ada performa yang dimana kita itu tuh gabung tiga organisasi ya waktu itu tuh. Kayak BM Vokasi, DPM dan BM Vokasi waktu itu Mabim Vokasi dan Kamikasi gitu. Oh iya. Gabung buat bikin performa ini, pesta vokasi berirama. Ada gitu nggak sih kayak organisasi musik yang dijadiin sebagai stock figure atau role model? Figur dan role model ya, kalau mungkin dari gue sendiri kali ya. Oke, boleh. Ini kita membahas tentang organisasi dan mungkin kayak lebih ke komunitas aja nih. Oh iya. Gue tuh paling suka tuh komunitas musik tuh sebenarnya tuh dari berbagai genre gitu banyak banget tuh yang masuk tuh. Salah satu role model gue tuh sebenarnya tuh ada di ini sih, di komunitas musik di Bogor. Di Bogor. Dimana kayak band-bandnya itu tuh bikin kayak patungan gitu sampai akhirnya mereka bisa bikin sound system sendiri dan mereka punya pasar sendiri. Kayak gitu, dan itu tuh ya role model yang bagus banget loh. Kalau misalnya di dalam kampus sendiri kayak Kamikasi juga punya teman-teman dari organisasi musik fakultas lain sih. Kayak ada Mantra, KMF dari FISIP, Mantra dari FIB, Recto 5 dari FH, Groovia dari VIA gitu sih. Berarti sejauh ini nggak ada role model khusus gitu ya? Nggak ada role model khusus sih. Paling antar individu aja ya? Antar suka individu aja. Siapa gitu ya? Dan kayak dari antar individu itu sama-sama kita terapin ke organisasi kita gitu. I see. Terus apa sih Kak, ini prestasi terbesar yang udah pernah diraih sama Kamikasi atau dari Bang Reza sendiri selama menjadi bagian Kamikasi? Lebih ke event sih. Event? Iya, waktu itu menurut gua kayak prestasi terbesar yang dari Kamikasi adalah bisa bikin event pesta vokasi berirama itu. Dan itu kayak bakal jadi portfolio tersendiri bagi staff-staff dan BPA Kamikasi yang ikut gitu. Kayak misalnya untuk broadcasting, jadi itu untuk broadcasting kita ada di media dan logistika Marshall yang kayak tadi gue bilang dibagi-bagiin di awal-awalnya gitu. Oke, iya. Berarti belum pernah ikut lomba-lomba gitu atau mau kan? Oh, justru kalau lomba kita orientasi nggak ke lomba justru. Bikin lagu. Bikin lagu, kita bikin IP soalnya kayak menurut gue IP itu tuh salah satu yang penting banget dalam kekaryaan ya. Iya. Soalnya kita berbasis dengan kekaryaan gitu. Ada lagu yang pernah booming banget dari Kamikasi? Yang mana? Ada nggak? Oh, belum ada sih. Belum ada. Soalnya Cuma kita ada yang belum mulai juga. Ya kalau gue dengar. Belum mulai gitu. Oh, belum mulai ya. Oh, belum mulai. Itu baru masuk rancangan doang buat tahun ini. Oh. Sebenarnya rancangan itu udah dari tahun lalu gitu. Oh.
Cuma baru bisa direalisasiin tahun ini buat bikin lagu. Bisa ya, Amin. Seluruh dunia biar tahu deh kalau ada aplikasi di dunia ini. Tapi kita emang pengen cari target pasar di vokasi dulu sih. Iya. Cuman kan orang vokasi siapa sih yang nggak tahu aplikasi? Gue tahu. Iya, tadi. Tahu gue, kacau. Kita next lagi ke aku lah ya. Boleh. Ini Kak, kan gue bener-bener ini ya awam banget ya tentang dunia musik ya sebenarnya. Nggak tahu sama sekali jujur, cuman suka lagu-lagu aja, cuman gue nggak begitu peduli dengan dibaliknya gitu kayak gimana gitu. Bukan nggak begitu peduli ya, cuman ya nggak mau pusing lah gitu kan. Kan kalau kakak berarti udah siap pusing kan buat bikin lagu kayak gimana segala macam kan. Iya nggak sih? Make sense nggak? Make sense. Tapi bukannya tidak meyakinkan gitu. Nah, gimana sih caranya tahap untuk memproses sebuah lagu atau mengaransemen lagu itu buat dipilih untuk dibawakan di suatu event gitu? Gimana tuh Kak prosesnya? Kalau dari para Gita, kayaknya ini ajang asik buat ini kan ya, tukar POV. Iya, boleh. Kalau dari para Gita jadi ada divisi yang namanya musical development. Oke. Nah, divisi musical development ini yang akan banyak berkoordinasi dengan pelatih langsung terkait lagu-lagu apa yang akan dibawakan oleh para Gita. Dan para Gita tuh cenderung biasanya pilih dari arranger tertentu, jadi kayak jarang kita nge-arrange sendiri. Ya. Nah, kalau nge-arrange sendiri itu biasanya ada, jadi setiap angkatan punya lagu angkatan. Jadi kita punya tugas buat nge-arrangemen. Nah, nanti itu biasanya lagu atau cuman kayak jingle doang? lagu, tapi kita jadi sebenarnya itu lagu yang udah terkenal, misalkan kayak Sempurna atau kayak Simfoni yang Indah. Tapi aransemen sendiri. Iya, tapi kita aransemen sendiri versi choir. Kayak nggak boleh ngambil punya orang tuh aransemennya. Itu kayak tugas. Jadi setiap angkatan punya lagu angkatan masing-masing dan itu di aransemen oleh tim aransemen dari angkatan itu. Oke. Paling itu sih kalau misalkan di aransemen sendiri. Nah, sisanya biasanya yang pelatih tuh yang punya tes kayak paduan suara ini mau dibawa ke arah mana dan kayak lagu-lagu ini nih yang identitasnya para Gita banget untuk dibawain di penampilan para Gita. Ada yang kayak klasik, ada yang kayak folklore Iya, gitu kan. ya vokal juga vokalnya kayak gimana. Lagu pop juga ada yang pop dibawain choir kayak, tapi yang kayak gimana lagu popnya gitu biasanya. Tapi kalau udah sama arranger gitu biasanya tuh beli kan ya? Betul? Iya, beli. Oh, harus beli dulu. Yang ngurus si divisi musical development tadi. Beli partitur kalau di Padus. Itu mahal ya? Iya. Tapi sebenarnya ikut kayak gini-gini tuh ngeluarin duit lumayan juga ya. Iya sih. Tapi kalau sesuai sama passion kan terbayar lah. Iya, tapi kadang kagak duit gua sih. Para Gita. Gua yang bayar. Iya, ada kas para Gita gitu. Uang kas kan? Iya, enggak kita kayak patungan-patungan gitu kagak. Oh iya, uang kas gitu ya. Berarti sih uang kas ini. Kasnya tuh, kasnya tuh bukan diminta perorangan juga. Itu kayak, misalkan para Gita ada penampilan yang kayak gue bilang tadi, penampilan eksternal itu kan jadi pemasukan kan. Oke, iya. Yang gitu, masuk ke kas itu semua. Nah, kasnya itu dialokasi ke ini ya kayak gitu buat kebutuhan beli partitur, kebutuhan kostum, gitu. Oh, ada kostumnya juga kalau setiap tahun. Iya, kalau nampil. Kayak apa sih? Aku sering lihat ya, tapi dua negeri yang tampilannya bintang. Iya, gitu lah kurang lebih lah ya. Ada kostumnya. Setiap event berarti kostumnya beda-beda ya? Enggak, kalau misalkan ya bisa pakai kostum yang udah pernah dipakai, ya nggak apa-apa. Kecuali kayak misalkan lomba atau ada event besar tertentu, kayak ya mau ada konser, biasanya bikin kostum baru. Nyesuaiin lagu juga kan ya? Iya, kayak tergantung lagunya. Misalkan lu lagu daerah, nanti bajunya baju daerah gitu. Gimana? Kan sekarang tadi udah ya Kak Magol, kita balik lagi ke Bang Reza ya. Gimana sih Kak? Sebenarnya sama, cuman tadi kan arrangement, sekarang versi anak-anak Kamikasi nih. Kalau mau cover sebuah musik, terutama musik Indonesia atau musik apalah, itu kan pasti ada masing-masing anggotanya tuh punya ciri khasnya masing-masing kan, itu punya keunikannya sendiri. Itu gimana sih cara proses dibaliknya itu? Sebenarnya kalau misalnya dari Kamikasi itu kita lebih melihat ke kita manggung gimana. Oke. Jadi tujuan kita buat manggung itu adalah biar penontonnya seneng gitu kan. Jadi kita cover lagu yang emang bener-bener didengerin sama penontonnya. Kayak misalnya kita manggung di Vokasi, dimana kayak Vokasi itu tuh yang banyak dengerin itu adalah kayak lagu Dewa 19, Cangcuters gitu-gitu ya, yang top 40s. Dan kita bakal bawain lagu yang top 40s juga gitu. Sedangkan kalau misalnya kita manggung di FIB, itu tuh banyak dengerin lagu indie-indie gitu, misalnya kayak ada Adams, kayak gitu-gitu, kayak Upstairs. Kita juga sering bawain lagu-lagu kayak gitu di luar kampus gitu. Tapi buat di kampus sendiri kita masih bawain lagu-lagu yang top 40s gitu. Terus juga kalau misalnya untuk
dalam tahap produksi gitu, produksi lagu sendiri itu sama tahapnya. Kita cari dulu pasar kita mana, dan kita bakal bikin lagu dengan genre yang sesuai dengan pasar kita kayak gitu. Kalau misalkan nih anggota yang Kamikaze tuh pengen cover lagu, itu tuh ada proses yang harus dilalui dulu, masih kayak harus melihat faktor-faktor yang dipertimbangin dulu, atau bebas aja kalau mau cover tapi gimana? Kalau untuk cover sih sebenarnya kita nggak ada agenda khusus buat cover di Instagram atau apa ya. Paling cover ya kita di panggungan aja sih. Dan itu ya tadi riset pasar. Riset pasar dulu Ya, berarti ya? riset pasar dulu. Berarti mau terus-terusnya kayak jelas ya? Gak asal cover lagu yang gak ada pasar lu coverin gitu? Nggak mungkin gue misalnya gue ke vokasi, gue main lagu Metallica, siapa yang joget gitu, siapa yang dengerin, nggak ada kan. Iya, mau. Jadi emang ya apa namanya terstruktur lah ya, bisa dibilang terstruktur lah ya. Ya, bisa dibilang. Kita yang asal-asalan banget. Udah yang asal. Terus juga kita juga ada tahap latihannya juga. Oke. Latihan per minggu sebelum manggung biasanya. Oke. Kan tadi udah nanya tentang struktur yang ada di Kamikaze. Kalau di para kita sendiri ada nggak sih struktur perbedaannya? Struktur apa nih organisasi? Mungkin organisasi dan pembuatan musik tadi atau cover lagu. Oh iya, kayak ini sama yang kayak tadi gue diceritain kali ya, kayak untuk nyanyiin lagu yang di-aransemen orang lain, biasanya kita beli partitur. Memang partitur ada jenisnya tuh, ada yang kayak kadang ada partitur terbuka di online yang kayak ya udah arrangernya tuh ngasih aja gitu gratis. Jadi kayak ya udah itu. Pakai partitur tuh nggak bisa ya? Harus pakai partitur. Nggak bisa. Karena kita choir base dan rame gitu. Jadi partitur tuh kayak alat komunikasi kita. Ya dia tuh kayak gimana ya, kita nyanyinya bareng. Kayak yang kita nyanyiin beda-beda tapi kita bisa jalan bareng. Berarti partitur tuh kayak nyawa gitu ya. Kalau misalkan kalian doang nggak pakai partitur nggak ada nyawanya gitu. Ya udah. Nyanyi spontan aja, jatuhnya main sih jadinya kalau kita kayak buat for fun, kita nyanyi yuk, terus nanti spontan aja gitu. Soalnya biasanya kalau padus itu tuh nyanyinya tuh kayak ada di ini nggak sih, kayak kan ada 4 suara ya. Ya, Ada diatur deh pokoknya. sopran nyanyi ini, alto nyanyi ini, nadanya tuh beda-beda. Ya, kayak terus ini juga yang gue notice dari pembeda antara padus or choir dengan band adalah tadi kalau gue tuh ceritainnya kita nyanyiin lagu yang sesuai dengan identitas choir gue. Jadi kayak orang tuh disuruh ngikutin. Nah, lo tuh kayak mau ngikutin pasar. Iya, ngikutin pasar gitu. Berarti kurang lebih bedanya kayak gitu ya. Iya. Band dan paduan suara. Menarik ya. Oh, menarik banget. Jujur menarik banget. Karena gue kan gak tau apa gitu ya. Gak tau apa. Sorry banget, gue gak tau apa-apa. Aman. Jujur banget ya. Jujur banget. Iya, namanya manusia tuh itu harus jujur. Justru dengan kayak gini kan kakak jadi semangat kan buat kasih tahu gue. Oh, semangat. Kita atau mau edukasi. Kita mau berapa SKS malam ini? Kita mau nyari masa emang. Boleh. Oke. Selama perjalanan karir. Organisasi deh, perjalanan organisasi kakak-kakak berdua ini kan pasti nggak bakal mulus-mulus aja kan perjalanannya. Apa sih kendala terbesar atau kendalanya dari masing-masing organisasi ini? Boleh dari siapa dulu? Paling gini kali ya. Kan kalau misalnya di musik itu ada latihan. Oke. Pernah ada yang nggak datang latihan nggak? Berarti itu sama. Satu doang kendalanya. Ya, yang menonjol lah ya. Yang menonjol. Soalnya Karena latihan itu kan ngaruh ke semuanya ya. Iya. ngaruh ke semuanya. Latihan sepenting itu. Kalau misalnya lu latihan, misalnya kalau gue band berempat gitu ya. Kalau padus kan 4 suara gitu, banyak. Ya sama lah 4. Dan yang satu nih misalnya nggak dateng nih. Terus besoknya lagi latihan, yang satu nggak bisa, ketinggalan sendiri dong. Atau enggak kalau di choir ada satu yang dikit doang orangnya. Oh iya. Jadi yang satu hancur ya semuanya kayak jadi kayak enak musiknya dari keseluruhan. Oke. Berarti cuma itu doang. Atau yang sangat berpengaruh selain itu adalah ya? Dari masing-masing dulu. Enggak. Dan kerjasama dulu. Masing-masing. Ujian ini ya. Mungkin gue melanjutkan dari itu yang konser yang kita anggap sama itu ya, kayak semuanya harus ada kayak. Jadi bisa dibilang SDM-nya gitu, kayak SDM-nya juga harus dibangun per suara. Kalau kan ada sopran atau tenor bass ya, itu kayak balancing-nya tuh harus pas gitu. Jangan ada yang ujung pelan supaya ya sesuai ekspektasi output-nya. Jadi SDM-nya maintain supaya mereka rajin latihan terus gitu. Kalau dari Kamikaze SDM. Soalnya dari bilang aja gitu. Latihan
berempat, satu nggak datang, besoknya satu datang, terus jelek, jadi nggak kontak. Terus dia pasti nggak bakalan enak gitu. Kalau misalnya semua udah bisa tapi gitar jelek itu nggak enak. Ya benar. Tapi ada nggak sih kayak peraturan dari masing-masing organ? Jadi misalkan nggak ikut latihan tiga kali gitu, out gitu, keluar lu, nggak usah di sini lagi. Ada nggak? Gue nggak ada sih. Nggak ada. Paling kena omel aja. Oh nggak ada. Berarti bebas dong Kan gimana? biasanya kalau misalkan kita ada event mendatang terdekat ya kayak kita latihan kita mau tampil gitu kan. Itu biasanya ada denda biasanya. Oh biasanya ada denda 10.000, 20, 100.000 kali ya. Dia yang bikin gerak lah, yang bikin gerak. Oh, ya. Oh, Jadi kayak jangan coba-coba ngandang. Oke. Kalau di gue nggak ada denda sih. Dipukulin ya. Bawahnya kayak ngomong gitu ya. Gak ada denda sih dipukulin. Oh, enggak ada nggak sih aturan yang bikin kalian aduh mas batu gue. Nyesel nggak sih sebenarnya nyesel nggak sih masuk para kita atau masuk kami kasih? Kayak kalau nyesel tuh gak datang di sini gak sih? Iya. Kagak mau. Nggak nyesel berarti. Nggak nyesel berarti. Nggak nyesel. Seneng banget gitu ya. Soalnya kalau di gue kan gue bisa kreativitas gue bisa gue buang. Tuang di sini. Iya. Juga kurang lebih sama kayak ya ajang healing lah dari kuliah. Ajang healing, walaupun dipakainya waktu itu latihan dipakai waktu hari biasa kan. Suka. Passion yang latihan itu kan ada cerita. Iya, cerita apa itu loh? Paham banget ya? Ceritain dong yang terseru. Apa sih cerita terseru selama latihan? Ada? Selama latihan. Kalau latihan itu kan yang gitu aja. Iya. Mungkin lebih banyak di latihan bagus kali ya. Hal menarik gitu. Hal menarik. Oh ini gue nih. Lu pernah cium? Nah, itu tuh ngomongin. Bukan gue sih yang cium, maksud gue para kita tuh identiknya gitu. Apa ini tuh maksudnya bukan video sendiri yang ngomong. Gue masuk para kita kali ya? Itu gimana? Ajang kita itu ya. Masih buka nggak sekarang? Sih bukan terus. Suara Tapi lagi kan masuk. Suara gue bagus gak suara gue? Ini kok bisa dapat? Tenor. Tenor ya? Tenor ya? Tapi bisa dapat tenor nggak? Harusnya Kan itu kan buku pesta dan cinta. Buku Meta dan Cinta ya? Betul. Kali sendiri kayak apa tadi ceritanya dulu kan? Ah, menarik. Ya, paling kayak kita develop suatu acara aja sih pasti ada susah senang bersama gitu. Betul. Terus lu bersama ya? Kesedihan. Pernah jalan-jalan gitu masih jalan-jalan kayak latihannya kita kesini yuk kali-kali gitu. kagak ada duit ya. Gue lebih ke iya sih, lebih ke males sih. Itu males sih. Maksudnya kan Kayak kopi itu ya. kalau misalnya para kita ada di kampus gitu kan ya, kalau gue ada di Muka gitu latihan di studio gue. Yang itu ya samping Dev. Iya. Oh, gue pernah. X9. Ih, tahu lu kaca. Gue juga pernah ke situ. Syuting gak? Malah kan. Aduh. Gitu. Tapi dia jago banget. Sama lu juga jago. Gue tahu. Gue pernah lihat video kayak gini. Kacau kan. Harusnya lu bawa gitar nih kita nggak lagi sih. Iya. Dari cover. Gue mau kencerengan kalau gue. Aduh. Nih, besok-besok bawa gitar ya panitia ya tolong ya. Ya tim kreatif nih. Aduh. Iya, bikin event kayak kemarin konser. Hah? Kayak ya ada aja tuh ceritanya kayak ya masalah kan ada kongres gitu ya. Iya. Pusing-pusing bareng. Tapi pas udah selesai itu sih momen kayak kayak gitu malah kayak. Kayak biar nggak salah tuh kayak akhirnya gitu. Iya. Terus tuh dulu pernah nih di KBK tahun lalu ya. Jadi KBKC itu tuh masuk ke dalam eventnya itu kerjasama lah bareng anak-anak musik suwi gitu. Namanya itu Makara Space Producer. Dan di KBKC itu tugasnya tuh jadi video joki. Itu video joki. Video joki. Nah, jadi di konser nih ada video tuh kan. Nah yang main itu anak-anak kasih. Waktu itu tuh gestar itu perlu. Gue mesti ngepasin videonya itu sama video mereka main gitu, sama mereka main harus pas video ya. Tapi pas lagu pertama gue gak pas, gue kena omel sih kayak kena Teguran gitu. kena keselai sama gue. Itu kayak salah satu yang ini sih buat gue kayak gila deh gitu. Oke. Mau naik turun sih, mau naik turun itu yang selalu. Pernah gak sih sampai kayak lu berdua nih berada di titik terendah kayak setelah mengikuti organisasi ini berada di titik terendah pernah mikir pengen keluar gitu karena titik terendah gitu Gue waktu itu karena kurang SDM. kurangnya SDM. Waktu itu lagi pergantian ini apa divisionnya dari tahun Syarif ke tahun 2 gitu. Syarif itu apa presiden tahun lalu. Gue juga waktu itu sekarang gue lanjut lagi di depan.
Kenapa gak mau naik jadi ketua? Karena gue bukan seorang ketua. Oh, lu berarti paham kapasitas diri lu bukan sebagai ketua gitu. Gue lebih baik bekerja sebagai underdog. Underdog ya. Daripada upper dog ya. Daripada upper dog mending underdog ya. Gue tahu kapasitas diri gue dan situ tuh gue aduh apa gue nggak lanjut lagi nih, gue nggak dapet. Soalnya gue itu kayak ngerasa sendiri banget. Oh iya. Terus habis itu datang ketua gue, Dava ini, dan juga datang teman-teman yang lainnya gitu, membantu gue buat di komunikasi itu, dan itu gue kayak mulai bangkit lagi di situ. Kak? Gimana? Mungkin kenapa itu salah satu keinginan gue. Sebenarnya itu tuh gak ada di fase pengen so far ya. Sebenarnya cuma capek. Capek aja. Terus pas capek tuh biasanya seratnya tuh kita geser, ngobrol, main sama temen. Jadi kayak, ya tadi gue menganggap latihan para kita tuh refreshing. Terus setelah latihan tuh ada refreshing yang lain lagi gitu kalau gue sebelum latihan. Jadi kayak, ternyata itu capek sih. Sebenarnya gue tuh pernah sampai nangis diem-diem pas latihan karena gue capek. Drama sih, terlalu dramatis, sorry ya. Gak apa-apa, setiap manusia itu kan pasti ada drama sendiri. Tapi drama seru nih, jadi film cocok ya. Jadi novel apa? Ya, nanti ya cek yang bikin ya. Gitu. Nggak kepikiran buat jadi ketuanya para kita. Kagak. Sama sekali nggak. Wah, kacau ini. Kan lumayan tahu dapat exposure yang gede banget kan para kita. Udah terkenal banget, apalagi seorang mahasiswa baru nih masuk. Ditemani dengan kakak para kita kan, yang nyanyi di depan itu sama Pak Dibio dengan ikonnya. Nyanyi itu kan, nggak mau coba jadi ketua. Sampai Pak Bejen. Enggak sih, maksud gue ya gue bisa jadi ketua, cuma gue Nah, Kak nih ya, bisa jadi ketua nih. kita tuh masih kayak kalau ada yang lebih pantas Ada yang lebih pantas. Oke. Tapi di kepengurusan ini angkatan 22 semua. justru gue dominan 21. Oh, dominan 21. Cuma pengurus inti dan BPH. BPH-nya ya, itu cuma 4 22. ya betul serius. 23 belum boleh jadi pengurus ya. Baru staff ya, masih staff. Tapi masih 22. Oh, sampai masih Nanti 22. 23 ada magang kayak gitu. Oh, latihan dulu Iya, berarti. supaya mereka kan tahu misalkan nanti ada oprek, mereka tahu daftarnya tuh di Bagian apa. apa? Oke. Tapi kalau misalkan mau ikut latihan atau nyanyi gitu, udah ikutan 23. Oh. Gue kira 23 udah langsung jadi staff. Makanya mikir, ada 60 anggota, pusing juga, orga gitu kan. Kayak OSIS katanya. BEM. Kan cuma sampai ngurusnya maksud gue. Dalam lingkup yang lumayan besar sih ya. Lumayan besar banget. Cuman ini, sebelum masuk pertanyaan terakhir ya. Ini kayaknya udah lumayan lama ya. Itu masuk ke terakhir. Gimana sih cara kalian mempromosikan organisasi kalian gitu? Dari kami kasih dan tarik kita mempromosikan gitu biar seluruh orang tuh tahu. Ini lewat Oh ini tadi nih. Itu adalah, nah ini salah satunya ini kan ajang kolaborasi. Oke. Berarti kolaborasi. Dan gue juga sering manggung di acara-acara himpunan, beberapa himpunan di vokasi gitu. Soal target pasar gue masih vokasi. Oke. Kalau buat itu. sama sih maksudnya ya kolaborasi maksudnya saya sama Spotify ya kalau semuanya mau ajak kolab kita ya selama tujuannya bagus kita oke aja ayo aja sama mungkin ini sih platform media sosial para kita yang dimanfaatkan baik itu YouTube, Twitter, maksud gue X. Udah biasa Twitter sih. Udah nggak apa sih. Udah berapa ya? Elon Musk marah nggak sih? Marah. Sorry beda gitu ini. Belum akrab tuh. Oke. Ya ini sih platform media sosial yang dimanfaatkan kayak misalkan harusnya disuruh di post kalau ada postingan terus kita rutin nge-post video penampilan para kita tuh tiap sebulan orang tuh setiap apa sekali kan kayak eksistensinya kan ada terus gitu kan. Berarti sejauh ini cara kalian kakak-kakak berdua ini udah worth it lah ya, udah berhasil lah gitu. Oh masih belum terlihat hasil dari upaya kakak. Ya bukan gak terlihat sih, kita tidak tahu juga mungkin kita nggak bisa objektif tentang POV dari eksternal gitu kan karena kita ada di dalam. Soalnya musik itu kan suatu satu harus subjektif kan. Iya betul. Oke. Ya kayak lo gitu dulu kayak gue keras keras tapi gue masih nyanyi jadi nggak tahu gitu. Padahal di keras kan banyak divisi lainnya gitu. Jadi udah join ya. Iya, itu jauh
Udah waktunya join gue ya, masuk Kamikaze dan para kita lah ya. Asik gila ya kan. Para kita juga Gak bisa. Oke ya, tapi menarik sih. Ini buat teman-teman maba ini menarik banget sih. Oke, kita masuk pertanyaan terakhir ya kan. Kayaknya kita udah cukup. Pertanyaan terakhir nih, ini udah lumayan lama banget ini waktunya. Kita udah dari pagi kita ngobrol di sini kayaknya. Iya udah mau tutup nih kafenya. Pertanyaan terakhir. Kan sebentar lagi kita bakal masuk ke ajaran baru ya, semester baru buat angkatan 2024 nih. Mau kasih pesan atau apa kayak gitu kan, tips and trick apa ya, kayak apa sih yang buat Kamikaze dan para kita nih istimewa, dan teman-teman mahasiswi vokasi UI terutama harus join ke para kita dan Kamikaze, khususnya buat angkatan 2024 ya mungkin. Jadi itu kayak promosi lah ya. Itu kayak promosi, makanya it's okay. Iya, bapak ngomong sih. Kepecet. Iya. Kalau buat anak gitu ya, Kamikaze itu bukan cuma band doang. Kalian yang punya kreativitas di bidang seni apapun itu bakal kita tampung. Kita mulia best itu. Kita bakal bikin aksi pesta dan reaksi di vokasi kayak gitu sih. Kalau mau daftar nanti di mana? Kalau mau daftar cek aja di Kamikaze itu apa ya? Lupa. Kamikaze UI. Jadi malah tau bingung editornya bingung tiga-tiga gini. Oke. Tadi tuh teman-teman yang misalkan mikirnya Kamikaze adalah sebuah musik atau band, enggak semua kayak gitu tata ya. Jadi kalau misalkan kalian punya kreativitas atau punya apa, boleh teman di join Kamikaze. Maksudnya di bidang seni budaya dan kebudayaan. Bukan musik doang, enggak. Oke. Sekarang ini waktunya buat para kita, gimana kita? Jadi buat teman-teman 24 yang seperti yang gue udah bilang di awal tadi, para kita adalah rumah yang pas buat kalian berkembang, mengembangkan mental kalian di bidang tarik suara, terutama di bidang paduan suara, dan ya see you at the later. Oke. Singkat aja ya, soalnya mikirnya Itu para di situ promosinya. kalau mau tahu tentang info para kita sama Kamikaze, para kita tadi kan Kamikaze. Para kita Choir, PARAGITA CHOIR. Itu bakal update terus ya setiap. Update terus. Oh, oke. Nah kayaknya gue jadi admin para kita boleh deh kalau. Nah, boleh masuk. Gue bercanda ya. Nanti lebih operas lagi sih. Oke. Oke, mungkin pegel ya kayak gitu ya. Mungkin sekian guys sesi talk show gitu ngobrol santai ngopi gitu ya bersama kakak-kakak inspiratif ada Kak Bang Ramanadi dong, Bang Reza dan Kak Nadro. Inspiratif banget guys. Pokoknya gimana gitu. Oke, balik lagi. Ya, jadi episode pertama kali ini tuh kita membahas seputar musik yang dimana menurut gua nih ya, musik itu adalah salah satu cara untuk kita menyatukan hati kita, ya gak sih? Karena dengan musik tuh kita bisa merasakan tenang, damai, gitu kan, merasa disayang. Karena kadang ada kan orang yang terbawa suasana dengan musik kan, misal lagunya lagi sedih nih, gue ikutan sedih. Ya, dan itu berarti bisa menyatukan hati antar hati ke hati kan, ya nggak sih? Menyatukan dua hati, itu dia makanya. Makanya itu guys, kenapa episode pertama kita milih musik kali itu menyatukan kita, iya gitu. Oke, jangan lupa didukung terus nih Kamikaze dan para kita UI. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. See you in another episode Fox TV. Dadah Fox.